Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Fathil Akbar. Kita akan mengkaji mengenai hukum acara pidana. Sebenarnya saya sudah pernah membahas hal ini secara sederhana ya. Cuma karena sekarang dalam kondisi coronavirus, di mana selama 1 semester ke depan kita akan mengalami kuliah daring, maka saya berkenan untuk menyampaikan materi hukum acara pidana secara daring melalui salah satu platform YouTube. Sejak awal pun platform YouTube saya dibuat untuk memberikan edukasi, membuka ruang diskusi dan mendapat tanggapan dari masyarakat, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi tetap kita akan lakukan. Kali ini kita akan belajar hukum acara pidana. Kenapa sih kita harus belajar hukum acara pidana? Kita geser sedikit. Pablo Picasso pernah mengatakan, learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Konsep tersebut sebenarnya kita pelajari bukan berarti hukum acara pidana kita pelajari itu untuk melanggar aturan sebenarnya. Banyak orang mengatakan hukum dibuat untuk melanggar, tidak juga. Tetapi yang bisa kita pahami dari Pablo Picasso di sini adalah yang paling penting adalah kita mempelajari aturan-aturan itu secara mendalam, secara komprehensif sehingga kita dapat menguasainya seperti seorang seniman. Jadi kalau kita mau pakai kasus ini seperti apa dan lain sebagainya, itu kita seperti seniman. Cuma karena kita orang hukum, kita harus ada integritasnya, di mana integritas tersebutlah yang membangun seni kita dalam menjatuhkan hukuman ini secara profesional dan juga mencapai keadilan dan kemanfaatan itu sendiri. Sama halnya, misalkan saudara menonton sebuah series yang cukup terkenal di Amerika, bisa saudara tonton di Netflix. Seorang profesor dalam series tersebut, dia membuka kelasnya mengatakan, And this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Bisa dilihat, dalam konteks tersebut, kita bisa mengatakan, oke, dia ingin mencoba bukan berarti bahwa kalau kita mempelajari hukum pidana, hukum acara pidana kita untuk kabur dari kejahatan, untuk escaping atau untuk avoiding responsibilities, enggak. Tetapi kita mempelajari hukum pidana sebenarnya pada dasarnya untuk bagaimana kita bisa menempatkannya pada kondisi yang benar. Walaupun if you do good enough, if you have the capabilities, you may get away with the murder. But the prosecutors, if they are good enough also, they can win the case like a pro, an artist at the same time also. So, jadi konteks tersebut kita tidak bisa pungkiri bahwa mempelajari hukum pidana ini sangat penting. Kenapa? Karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sederhananya aja ya. Saudara-saudara mungkin pernah ditilang. Ini seperti anak-anak SMP yang ditilang oleh bapak polisi. Karena mungkin secara sederhananya anak SMP tidak mungkin memiliki SIM. Tetapi tetap mengendarai motor. Yang ditilang apakah anak SMP atau bapaknya atau pendidikan kita yang mewajibkan, seperti itu dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita pertanyakan di sini. Konteks yang bisa kita tanyakan, misalkan saudara diberhentikan oleh polisi lalu lintas, kemudian saudara ditanya tentang kelengkapan dan lain sebagainya, karena saudara misalkan tidak membawa SIM, apakah boleh? Ketika saudara tidak membawa SIM, apakah boleh saudara dikatakan oleh polisi, saudara tidak membawa SIM, saudara kita denda Rp100.000. Oleh perkataan lisan seperti itu saja, apakah boleh? Mohon berikan jawaban di komentar terhadap pertanyaan tersebut. Itulah yang akan saudara temukan ketika saudara belajar sederhananya hukum acara pidana. Atau bisa juga kita katakan di sini hukum acara pidana for dummies, ya. Sederhananya saya akan menggarisbesarkan hukum acara pidana secara sederhana. Atau kasus sederhana lainnya, kalau misalkan saudara masih ingat,
kasus menjemput rezeki 80 juta, apakah boleh dalam kasus tersebut dia menjemput rezeki 80 juta, kemudian ditemukan di kamar hotel, kemudian dia sedang bernegosiasi dan lain sebagainya, kemudian dijerat oleh pasal kesusilaan dalam undang-undang ITE, apakah itu secara hukum tepat? Secara moral bisa dikatakan tidak tepat, tetapi apakah secara hukum positif benar? Itu yang menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara. Maka kita bisa melihat definisi criminal justice ya. Many people refer the criminal justice system as the criminal injustice system because of the perception that practices in the nation's courtrooms do not necessarily conform to the ideals of justice. Ini bisa kita katakan, karena kalau kita bicara sistem peradilan pidana, kita bicara tentang, karena kalau mereka bisa memperolok kata justice, karena peradilan dia bahasakan dengan justice, jadi lebih sederhana. Dia bisa mengatakan injustice, ketidakadilan. Kenapa? Karena kalau saudara terjun ke praktek, saudara akan menemukan ketidakadilan. Ada seseorang yang mencuri motor dengan seseorang yang melakukan korupsi 2 miliar. Apakah saudara menemukan kesamaan atau keadilan yang saudara rasakan? Adil itu sama dengan cinta, sesuatu yang kamu rasakan di hati tidak bisa kita ukur. Hukum mencoba memberikan kepastian dalam konteks tersebut, di mana dalam cinta juga banyak yang masih mencari kepastian. Nah, tapi dalam konteks tersebut itu yang bisa kita pelajari. Jadi Pollock dalam konteks ini menekankan bahwa kita, bagaimana kita, orang-orang yang bergerak di bidang hukum maupun orang yang di luar hukum tapi terlibat di bidangnya, untuk bersama-sama menciptakan keadilan daripada kita meneruskan ketidakadilan yang ada. Contoh misalkan saudara ingat kasus Raffio Patra yang kemudian dia ditangkap, kemudian diselesaikan, dipulangkan setelah 24 jam lebih. Apakah itu memenuhi unsur penangkapan atau penyidikan di dalam KUHP? Itu akan saudara pertanyakan. Kemudian kita juga bisa melihat kasus Tommy Soeharto dan Bambang Wijayanto. Bandingkan dua kasus ini saja. Tommy Soeharto ditangkap setelah proses panjang, dia membunuh hakim ya, seorang hakim. Setelah melalui proses panjang, Tommy Soeharto kemudian ditangkap, datang ke rumahnya perlahan, menyampaikan maksud dan tujuan dari polisi, kemudian ditangkap. Seperti contoh di dalam video ini, Tommy Soeharto pun terlihat masih fine-fine saja. Bagaimana Bambang Wijayanto yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPK? Bambang Wijayanto mengantar anaknya, kemudian ditangkap dan lain sebagainya. Ada perbedaan tidak? Secara hukum tidak diatur apa, kapan dan dalam hal apa dia boleh ditangkap ketika itu bentuknya adalah penangkapan. Tapi konteksnya menjadi menunjukkan ada suatu perbedaan rasa di sini dalam penerapan hukumnya. Kenapa ini sudah digariskan dalam konsep hukum pidana, criminal injustice system tadi? Kok bisa sih? Secara sederhana saya akan menjelaskan apa sih hukum acara pidana. Ini adalah video testing aja. Nanti kalau misalkan saudara-saudara menginginkan jauh lebih lanjut, kita akan bahas ke depannya. Secara sederhana, nah ini ada yang lewat dari animasi, jadi secara sederhana, konteks bernegara kita dimulai dari Undang-Undang Dasar. Kita memiliki social policy, bagaimana kita mencapai tujuan bernegara kita. Tujuan bernegara kita adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan bangsa dan negara kita. Dalam mencapai tersebut, kita memiliki kebijakan sosial untuk mencapainya, dan kita juga memiliki kebijakan social defense, ya. Jadi kebijakan pertahanan, bagaimana kita melindungi tujuan kita tadi untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Bagaimana caranya? Maka kita akan memiliki criminal policy dulu. Dalam konsep criminal policy itu politik hukum pidana ini, kita bisa melihat dari kebijakan non penalnya. Jadi ada kebijakan non penal dan kebijakan penal. Non penal di sini adalah kebijakan di luar pemidanaan. Contoh, saya mengajarkan tentang hukum acara pidana di sini, hukum pidana di sini, bagaimana konteksnya dan lain sebagainya. Ini bentuk non penal. Edukasi adalah salah satu bentuk
non-penal policy untuk meredam angka kejahatan jika diakui dengan secara benar, karena ada kadang-kadang ada edukasi-edukasi yang malah menyesatkan. Nah, itu bisa menjadi berbahaya juga, ya, seperti teori konspirasi, kontrasepsi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan konsep penal policy? Konsep kebijakan hukum pidana di sini dalam konsep penal policy adalah konsep pemidanaan dimulai dari formulasi. Nah, inilah tahapan formulasi adalah tahapan paling utama dari sistem peradilan pidana. Jadi konsep formulasi meliputi kapan dan dalam hal apa suatu perbuatan itu adalah perbuatan pidana. Dan bagaimana kita bisa memproses penegakan hukum terhadap konteks ini. Nah, ini adalah formulasi dibahas oleh wakil-wakil rakyat kita yang penuh intelektual tersebut. Ya, mudah-mudahan ada yang menyaksikan wakil rakyat kita daripada tertidur di waktu sidang. Jadi dalam konsep ini kita belajar sistemnya. Jadi sistem itu dimulai dari formulasi. Kemudian kita bicara aplikasi atau penegakan hukumnya, di mana di sini terbagi dalam tiga. Menurut Friedman itu dibagi tiga. Ada legal substance pertama atau hukum materialnya, perbuatan pidananya apa, siapa yang bisa menjadi tersangka, siapa yang bisa menjadi korban, siapa yang bisa terlibat, kerugiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Legal substance yang berkaitan dengan legal substance dalam kita penegakan hukumnya. Kita juga bicara legal structure, polisi, kejaksaan, hakim, lapas dan lain sebagainya yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana juga harus dikatakan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, KPK, dan lain sebagainya. Dan legal culture yang paling penting. Nah, legal culture inilah yang kemudian harus dilihat bagaimana konteks yang tadi kita bisa lihat Tommy Soeharto dan Bambang Wijanto itu sudah ada legal culture di situ, di mana sudah ada kaitan-kaitan yang melibatkan persepsi masyarakat. Terakhir adalah eksekusi atau pemasyarakatan. Dalam konteks perkuliahan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kalau saudara-saudara memperhatikan, maka formulasi tadi itu kita pelajari di beberapa mata kuliah. Secara spesifik hukum pidana kita belajar politik kriminal kalau kalian mengambil konsentrasi hukum pidana. Atau kalau misalkan kalian mempelajari secara umum, kita bisa lihat di hukum tata negara, kita juga bisa melihat di hukum kenegaraan dan demokrasi, atau kita juga bisa lihat di pembentukan peraturan perundang-undangan, atau kita bisa melihat formulasi secara umum. Kalau misalkan kita bicara aplikasi penegakan hukum, legal substance kita bisa bicara KUHP dan undang-undang di luar KUHP, legal substance kita bisa bicara KUHP dan aturan lainnya. Oke, eksekusi kalian akan belajar di hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana yang kita akan belajar juga kalau di mata kuliah konsentrasi. Dan dalam konteks ini, di mana sih letak hukum acara pidana? Hukum acara pidana letaknya secara sederhana di aplikasi. Ya. Jadi aplikasi inilah yang akan kita pelajari untuk mempelajari hukum acara pidana. Bagaimana sebenarnya hukum acara pidana kita di Indonesia? Hukum acara pidana kita di Indonesia itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara historis, saya akan pindah sedikit. Secara historis, KUHP itu diundangkan di akhir tahun 1981 setelah disusun sejak 1978. Hukum acara pidana kita sebelumnya itu menggunakan RV dan RBG yang diberlakukan. KUHP ini kebanyakan menggunakan HIR, Herzog Indich Reglement, dalam yang saat ini masih berlaku untuk hukum acara perdata kita. Akhirnya sejak 1978 dicanangkan, bagaimana kalau kita punya hukum acara pidana sendiri? Padahal KUHP kita masih mengikuti KUHP Belanda ya, tapi KUHP sudah cukup baru. Nah, ini sudah mulai dibangun. Coba bagaimana dia bisa membangun? Kemudian di akhir tahun kita memiliki KUHP sejak tahun ini, dan saat ini sudah ada RUU KUHP juga, harus dipahami. Lalu bagaimana isinya, strukturnya? Terdapat 22 bab sederhana, tidak terdapat buku seperti dalam KUHP, 22 bab dengan 286 pasal. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini sederhana aja, kita tidak akan belajar 3 SKS hari ini. Mengapa disebut KUHP? Kalau misalkan teman-teman ada yang bisa menjawab di komen, saya akan memberikan reward, yaitu berupa like.
Ya, mengapa itu disebut KUHP? Teman-teman bisa jadikan itu pelajaran, bisa jadikan itu diskusi. Karena pada dasarnya dia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana. Kenapa sih kita bisa sebut KUHP? Nah, itu adalah pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya, nah ini saya bingung nih, video saya bisa saya letakkan di mana. Oke, kita akan berpindah-pindah sedikit. Saya akan jelaskan sederhana hukum acara pidana, bagaimana sih dia bekerja. Hukum acara pidana, nanti kita akan berikan kuliah-kuliah selanjutnya. Hukum acara pidana, pertama dia terdapat sangkaan atau dugaan. Nah, ketika sudah terdapat sangkaan atau dugaan ini, maka apa yang harus dilakukan? Pertama adalah dilakukan penyelidikan. Penyelidikan menurut KUHP adalah melihat untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu adalah perbuatan pidana atau bukan. Ada seseorang yang mati di dalam ruangan terkunci. Apakah itu adalah akibat dari suatu tindak pidana? Ada berbagai kemungkinan. Satu, dia memang dibunuh, ditusuk perutnya kemudian ditinggalkan. Atau yang kedua, bisa jadi dia bunuh diri, dia meminum racun dan meninggal. Atau yang ketiga, dia sakit jantung. Ya, dalam konteks dia sakit jantung dan dia bunuh diri, bukan merupakan perbuatan pidana kalau tidak ada orang terlibat di dalamnya. Sehingga harus ditentukan. Tapi jika dia adalah dilakukan dengan sengaja dibunuh oleh orang lain, sengaja dirampas nyawa orang lain, maka dia masuk dalam perbuatan pidana. Maka dia penyelidikan, ketika sudah ditentukan, oke, ini adalah perbuatan pidana berdasarkan 2 alat bukti, maka dia akan masuk ke dalam penyidikan. Penyidikan itu apa? Penyidikan itu pada dasarnya tujuannya 3, sederhana. Penyidikan adalah proses menemukan barang bukti dan alat bukti, membuat terang perkaranya, dan menentukan tersangkanya. Di dalam KUHP tidak mengatakan itu adalah sebuah hierarki bukti, terang perkara, tersangka. Tapi menurut putusan MK nomor 21 tahun 2014 tentang pra peradilan, MK menegaskan konteks ini adalah suatu hierarki di mana yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari alat bukti dan barang bukti terlebih dahulu dikumpulkan untuk kemudian terang perkaranya, baru penetapan tersangka adalah tahapan terakhir, kecuali dalam tertangkap tangan. Kalau dalam tertangkap tangan itu berbeda lagi, bisa jadi tertangkap tangan dia mendapatkan tersangka di awal, baru kemudian dicari barang bukti. Tapi kalau dalam konteks lainnya, maka barang bukti dan lain sebagainya harus dicari terlebih dahulu baru bisa menetapkan seorang tersangka. Setelah penyidikan lengkap, maka dia mengumpulkan barang bukti, pelimpahan pertama dilakukan. Dalam pelimpahan pertama ini setelah dilakukan, itu ada konteks pra penuntutan. Penuntut umum bisa melihat, oh ini sudah cukup atau tidak. Penuntut umum boleh nggak melakukan penyidikan. Kalau saudara-saudara menyaksikan drama-drama Korea, contoh drama Korea City Hunter misalkan, di mana ada peran jaksa di situ, di mana jaksa bekerja bersama penyidiknya. Kalau di Indonesia tidak, karena Indonesia mengenal diferensiasi fungsional. Penuntut di sini tidak bisa melakukan penyidikan. Penuntut umum jika melihat ada yang kurang, dia mengembalikan ke dalam penyidikan untuk dilakukan perbaikan. P18 mengenai pembalikannya, P19 mengenai petunjuknya. Nah, itu yang harus diselesaikan. Kalau dianggap lengkap, baru dia P21 atau penyidikan dikatakan selesai. Kalau penyidikan dikatakan selesai, maka masuk penuntutan. Penuntutan itu apa sih? Penuntut umum mengatakan, definisi KUHP, penuntutan adalah proses pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri, atau istilah sederhananya menyerahkan dakwaan tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diproses. Siapa pengadilan negeri yang berwenang dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi-sesi selanjutnya. Sebelum masuk ke pengadilan, kita harus pelajari dulu, sejak penyidikan dan penuntutan itu terdapat pra peradilan, atau untuk menguji keabsahan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, atau juga untuk menguji misalkan terjadi SKP 2 atau SP3 nanti kita akan pelajari. Di beberapa negara Anglo-Saxon seperti Amerika, jika saudara mengenal adanya pre-trial chamber merupakan suatu yang wajib. Semua perkara harus masuk ke sana dulu untuk sebelum diadili apakah dia akan melalui juri atau tidak. Di Indonesia pra peradilan sistemnya berbeda. Dia tidak merupakan sebuah kewajiban. Hanya jika terdakwa tersangka merasa ada yang dirugikan sehingga dia melakukan proses pra peradilan. Kita masuk ke pemeriksaan sidang.
Di pemeriksaan sidang di sini, jadi bisa diadili oleh majelis hakim dalam suatu proses pemeriksaan. Ada pemeriksaan biasa, cepat dan singkat. Secara umumnya adalah pemeriksaan biasa. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan hal-hal tertentu kecuali dalam kekhususan. Kita akan pelajari lebih lanjut. Dalam pemeriksaan sidang itu prosesnya panjang. Dari surat dakwaan nanti dibahas, nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya. Surat dakwaan kemudian dibalas oleh eksepsi jika ada, kemudian dibalas replik jika ada, kemudian ada putusan sela jika terdapat eksepsi. Putusan sela atau putusan yang berada di interim di tengah hanya ada jika ada eksepsi. Ketika selanjutnya adalah pembuktian. Nanti pembuktian ada beberapa alat bukti dan lain sebagainya, kemudian dilanjutkan dengan ketika selesai maka dilakukan surat tuntutan. Surat tuntutan dibalas dengan surat pembelaan atau pledoi, tuntutan rekusitor, pembelaan pledoi. Kemudian ada replik dan duplik, balas menjawab antara penuntut umum dan penasihat hukum. Ditutup dengan musyawarah, kemudian musyawarah hakim dan putusan pengadilan. Itu sederhananya. Jadi putusan pun ada 3 dalam hukum pidana, sederhananya. Pemidanaan, bebas, atau lepas. Pemidanaan jelas memenuhi rumusan bukti, memenuhi unsur-unsur delik berdasarkan alat bukti yang cukup, 2 alat bukti setiap rumusan deliknya minimal. Kemudian putusan bebas, dia tidak terbukti melakukan perbuatan, atau putusan lepas, terbukti melakukan perbuatan tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Jadi fakta-faktanya jelas, tegas, barang buktinya ada semua, tapi itu bukan perbuatan pidana gitu. Oke. Lalu setelah putusan ada upaya hukum. Pertama, kalau putusan belum berkekuatan hukum tetap, kita mengenal upaya hukum biasa. Ada upaya hukum banding di tingkat pengadilan negeri atau upaya hukum kasasi. Tidak semua putusan bisa dibanding dan kasasi. Kita akan pelajari juga di sesi selanjutnya. Kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, itu ada upaya hukum luar biasa. Yang paling sering dikenal ada namanya peninjauan kembali. Yang jarang sekali dipakai ada namanya kasasi demi kepentingan hukum. Apa bedanya? Mudah-mudahan kita memiliki sesi-sesi selanjutnya. Setelah itu, ada namanya pelaksanaan putusan pengadilan. Siapa yang melaksanakan semua putusan ini adalah jaksa. Jaksa yang melaksanakan, kemudian untuk menerapkan tersebut. Ya. Jadi dari semua konteks ini, inilah sederhananya hukum acara pidana yang kalian pelajari di dalam KUHAP. KUHAP itu sederhananya dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan, beserta hal-hal terkait lainnya. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara memahami dan bisa berkomentar di bawah ini untuk memberikan masukan. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah saudara semua pasti ingin menegakkan hukum, ingin menegakkan keadilan, tapi tidak mudah. Maka saudara bisa berjuang terus untuk mempertahankan integritas dan mempertahankan keadilan tersebut, memperjuangkan keadilan tersebut. Atau selemah-lemahnya iman, subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.